Ahmad, sopir ambulans pembawa jenazah Brigadir Yosua Huta Barat, memberikan kesaksian di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November hari ini. Kesaksian Ahmad menjadi penting karena ia mengetahui detik-detik Brigadir J dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kepada majelis hakim dan anggotanya, Ahmad mengatakan ada beberapa peristiwa yang membuatnya curiga. Adapun beberapa peristiwa itu dirangkum tribunnews.com sebagai berikut. Pertama, ia tidak mengetahui menjemput jenazah. Malam pada waktu kejadian tanggal 8 Juli, Ahmad mengatakan bahwa dirinya mendapat telepon dari Sofyan Kasman, salah satu owner PT Bintang Medika untuk menjemput seseorang. Permintaan tersebut Ahmad menyebut datang dari orang yang tak dikenal. Pada pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, Ahmad lantas berangkat menuju lokasi permintaan layanan ambulans, yakni di Duren 3, Jakarta Selatan. Tiba di lokasi itu, Ahmad merasa curiga. Pada saat penjemputan Brigadir J, Ahmad mengaku bahwa ia tidak tahu jika ia menjemput jenazah. Ahmad mengaku biasanya ia hanya diminta untuk menjemput orang sakit. Kedua, curiga di Duren 3. Ketika diberitahu ada pekerjaan layanan ambulans, Ahmad tidak merasa curiga meski permintaan datang dari orang yang tak dikenal. Hal itu lantaran ia biasa mendapatkan permintaan layanan penjemputan orang sakit yang memang dari orang yang tidak dikenal. Ketika sampai di rumah permintaan layanan di Duren 3, Ahmad baru merasa curiga. Hingga akhirnya ia menemui ada seseorang yang tergeletak tak bernyawa yang tak lain adalah Brigadir J. Ketiga, memasukkan jenazah ke kantong dan dibantu orang. Ia kemudian memasukkan jenazah Brigadir J ke kantong jenazah yang ia bawa. Karena datang hanya sendirian, Ahmad lantas meminta bantuan kepada bapak-bapak yang ada di lokasi kejadian. Ahmad tidak yakin berapa orang yang membantunya mengangkat jenazah. Kemudian tak boleh menyalakan lampu ambulans. Ketika jenazah telah dimasukkan ke ambulans, Ahmad lantas bersiap mengantarkannya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat ia akan menyalakan lampu atau sirene mobil ambulans, Ahmad ditahan oleh seseorang. Orang tersebut meminta Ahmad untuk menyalakan lampu ketika keluar dari kompleks. Ahmad pun menuruti perintah orang tersebut dan lantas membawa jenazah menuju keluar kompleks. Keempat, dikawal anggota Provos. Belum juga ambulans keluar kompleks, sebuah mobil Pajero Provos telah menunggu. Seseorang yang diketahui anggota Provos itu lantas meminta Ahmad untuk mengikuti arahannya. Salah seorang anggota Provos itu juga ikut mobil ambulans bersama Ahmad. Kelima, jenazah dibawa ke ICU, bukan ruang jenazah. Hal lain yang menjadi kecurigaan Ahmad adalah jenazah Brigadir J tidak langsung dibawa ke ruang forensik atau ke ruang jenazah. Ketika tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, anggota Provos itu justru meminta Ahmad untuk menurunkan jenazah Brigadir J di IGD. Padahal biasanya jenazah akan langsung dibawa ke ruang jenazah. Keenam, jenazah keluar IGD saat subuh. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ahmad mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta oleh anggota Provos untuk menunggu di area rumah sakit Kramat Jati. Setelah jenazah keluar, Ahmad merasa bingung karena jenazah dimasukkan di mobil ambulans lain. Ahmad pun mengaku tidak mendapatkan ongkos jasa dan ia hanya mendapat bayaran untuk sewa dan cuci ambulans.